Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Kalau bicara soal nama pasukan khusus milik TNI AU, pasti kebanyakan orang lebih ingat tentang Paskhas. Mereka memang pasukan elit yang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi masih ada satu lagi satuan yang merupakan pasukan siluman dari Paskhas, yaitu namanya adalah Datasemen Bravo 90 atau yang disingkat Sat Bravo 90. Sat Bravo 90 dibentuk dari anggota Paskhas lewat seleksi ketat. Pasukan ini adalah hasil seleksi dari Paskhas yang kemudian masih disaring lagi dengan sangat-sangat ketat. Mereka kemudian akan melakukan serangkaian tes gila yang nantinya akan mendapatkan poin kemudian diakumulasikan. Mereka menguasai 3 mantra. Rata-rata kemampuan terbaik para anggota Sat Bravo adalah soal misi-misi udara. Beberapa kualifikasi mereka adalah melakukan penghancuran pangkalan udara musuh, menyelamatkan sandera dari dalam pesawat, terjun dengan semua ragam tekniknya, serta masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun mereka AU, tapi Sat Bravo sangat menguasai matra darat dan laut. Untuk itu mereka juga berbekal kemampuan menyelam yang tak kalah gila dari pasukan katak dan bisa menyerbu darat dengan berbagai macam tekniknya. Sat Bravo sendiri adalah pasukan yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Sat Bravo memiliki latihannya yang berbahaya dan mematikan. Latihan pasukan elit ini bisa dibilang berbahaya dan mematikan. Salah satunya adalah penggunaan peluru-peluru asli dalam setiap latihan. Wow, dalam training mereka juga dikondisikan seperti benar-benar perang sungguhan. Hal yang paling mentereng dari latihan Sat Bravo ini adalah training menembak mereka. Ya, diketahui kalau satuan ini dicatah peluru paling banyak dibanding pasukan elit lainnya loh, termasuk Denjaka. Hal ini dimaksudkan agar para anggota Sat Bravo benar-benar punya kemampuan menembak mematikan. Gila ya. Selain terus mengasah kemampuan dengan berlatih secara internal maupun dengan satuan lain TNI atau latihan gabungan ketika pasukan khusus TNI, Bravo juga menggelar latihan dengan satuan khusus asing. Misalnya, para personil Sat Bravo 90 secara rutin diikutkan dalam program latihan bersama dengan US Pacific Command dan pasukan khusus SAS Australia. Dan yang menariknya lah, pasukan Sat Bravo 90 memiliki alutsista terbaik dibanding lainnya. Pasukan ini termasuk yang paling beruntung dari satuan elit lainnya. Pasalnya mereka diberi alutsista terbaru dan paling canggih, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Soal senjata pun begitu. Mereka diberikan hak untuk memakai deretan senapan-senapan terbaru dari dan paling mematikan. Ya memang, hak spesial lainnya dari Sat Bravo adalah bisa menggunakan semua pesawat milik TNI AU untuk misi mereka. Mulai dari pesawat pengangkut sampai jet-jet tercanggih. Tak pelak, dengan semua alutsista ini Sat Bravo jadi pasukan yang sungguh mematikan. Dan kalian harus mengetahui bahwa Sat Bravo terbagi beberapa tim khusus, yaitu Sat Bravo memiliki 3 tim operasional, yaitu tim Alpha 1, 2, 3. Tim Alpha 1 berkualifikasi intelijen, tim Alpha 2 khusus perang di hutan atau kota, dan tim Alpha 3 yaitu counter teroris. Ketika tim dibantu tim banik atau bantuan teknik, tugasnya seputar kesiapan kesadaran serta peliharaan persenjataan dan peralatan. Pasukan Bravo juga sudah terlihat dalam berbagai misi. Pasukan ini yang dibentuk pada tahun 1990, selang 2 tahun kemudian mereka langsung diterjunkan ke lapangan. Misalnya dalam operasi pengamanan KTT di Jakarta, tentu saja pada tahun 1992. Beberapa misi lain yang pernah dilakukan Sat Bravo antara lain pemulangan TKI Tiongkok, misi geser tim-tim, konflik Ambon, serta tergabung bersama Kopassus dan Taifib di misi Aceh. Ya, dari sini kita juga bisa bilang kalau pengalaman Sat Bravo ini cukup mumpuni loh, tidak kalah dengan lainnya.
Ya, itulah kawan-kawan, sekilas pasukan Sat Bravo. Silahkan komen jika ada yang mengetahui info-info yang belum kita ungkap. Jangan lupa like dan subscribe untuk tidak ketinggalan info lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.